Kedudukan Yang Mulia Pengarsyah Anom sebagai Sultan Aulia telah diakui oleh para ulama sufi dan mereka telah mengakuinya hingga wafatnya beliau secara jasad. Saat wafatnya Yang Mulia Pengarsyah Anom secara jasad, Yang Mulia Syekh Hisam Kabani berkata kepada Kiai Haji Wahfiuddin bahwa Yang Mulia Pengarsyah Anom adalah sultan atau rajanya para aulia. Beliau meninggalnya sangat beruntung karena berkumpul bersama para nabi dan para wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya, dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit ucapannya, nasihatnya, ilmunya, dan pengalamannya orang-orang soleh dan para kekasih Allah. Tujuannya agar menjadi nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk saudaraku yang sama-sama lagi belajar memperbaiki diri dan membersihkan hati untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dibawa bimbingan Yang Mulia Pengarsyah Anom. Yang Mulia Pengarsyah Anom adalah seorang ulama besar dan juga seorang waliullah dan mursyid kamil mukamil dari tanah Sunda yang berakhlak mulia, santun, rendah hati, dan mempunyai banyak karomah. Penyematan gelar ulama, wali, dan mursyid kepada Yang Mulia Pengarsyah Anom itu bukan hasil pengakuan dirinya sendiri, tapi semuanya pemberian dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan gurunya dan para waliullah lainnya. Beda lagi dengan sosok mursyid palsu. Jabatan dan gelar yang disematkan ke dirinya itu hasil produk sendiri dan bukan pemberian Allah dan orang-orang soleh. Bahkan ada juga, saking dia ingin dikenal dan ingin disebut manusia suci, sampai berani mempromosikan dirinya dengan mengaku-ngaku sebagai waliullah, mursyid, mujadid, pintunya ilmu, pintunya Ka'bah, dan mengaku punya karomah di depan para pengikutnya. Bahkan ada juga yang berani menyebutkan manusia di dunia ini wajib menemui dirinya, karena orang yang tidak menemui dirinya itu belum Islam. Orang seperti ini wajib dijauhi, agar akhlak buruknya tidak menular. Orang yang rajin mengaku-ngaku dirinya sebagai wali mursyid, pintunya ilmu, mujadid, dan lain sebagainya, itu tandanya orang sombong dan pembohong. Dalam Islam, sombong dan berbohong adalah dua sifat tercela yang sangat dilarang. Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan secara tegas bahaya dan akibat buruk dari kedua sifat tersebut. Yang Mulia Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat debu. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa untungnya mengikuti dan berguru kepada orang yang memiliki akhlak sombong dan pendusta, sementara dirinya juga menurut hadis dan Al-Quran sudah dijamin tidak akan masuk surga. Dalam surat An-Nahl ayat 105 menyebutkan, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Saudaraku, Indonesia adalah negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di Indonesia banyak sekali orang-orang soleh asli, para ulama asli, para waliullah asli, dan para mursyid asli, dan juga Indonesia termasuk negara mayoritas muslim. Salah satu di antara ulama besar yang ada di Indonesia, terkhusus di tanah Sunda, adalah Yang Mulia Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu atau Pengarsyah Anom. Beliau adalah sosok ulama sekaligus waliullah dan mursyid kamil mukamil dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau adalah mursyid terakhir dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya.
Menurut pengakuan dan pandangan 4 ulama besar, bahkan mereka juga sebagai waliullah dan mursyid thariqah, tentang siapa dan bagaimana kedudukan sosok yang mulia Pengarsa Ba'anom di pandangan mereka. Mari kita simak pernyataan 4 manusia mulia ini. 1. Pernyataan dari Yang Mulia Imam Besar Ahlus Sunnah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasyani radhiyallahu. Asy-Syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasyani radhiyallahu. Beliau adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Mekah yang dikenal sebagai ahli hadis, tasawuf, dan cendekiawan. Beliau berasal dari keturunan yang mulia baginda Rasulullah SAW dan dihormati sebagai imam hadis di masanya, dan beliau juga ahli dalam keempat madhab. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Dodi Firmansyah. Beliau ini pernah dididik langsung oleh Al-Alama Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu di Mekah, kurang lebih selama 6 tahun. Beliau ditanya oleh gurunya yaitu Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasyani radhiyallahu pada saat 40 hari menjelang wafatnya beliau. Kiai muda asal Garut tersebut terperanjat saat Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasyani tiba-tiba menanyakan nama sosok gurunya yang telah menanamkan kalimat agung di lubuk hatinya, yaitu Yang Mulia Pengarsa Ba'anom. Lebih terkejut lagi saat ulama tersebut tercekat sewaktu disebutkan nama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu atau Pengarsa Ba'anom. Secara spontan, Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini As-Sajili Mekah menyebutkan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah Sultan Aulia Pi Hada Zaman atau rajanya para wali pada zaman ini. Bahkan beliau pun menyebutkan Qaddasallahu sirahu, bukan radhiyallahu anhu seperti yang kebanyakan disebutkan oleh kita dan para ikhwan yang lain. Walaupun secara dohir Yang Mulia Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ini belum bertemu dengan Yang Mulia Pengarsa Ba'anom, namun keduanya telah mengenal di alam rohani yang tak dibatasi ruang dan waktu. 2. Pernyataan dari Yang Mulia Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Aidlus radhiyallahu atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Guru Sekumpul atau Tuan Guru Ijai. Alimul Al-Alama Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Aidlus yang dikenal sebagai Guru Sekumpul. Beliau adalah ulama karismatik yang juga seorang waliullah dan mursyid dari Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau bergelar Al-Alimul Al-Alama Al-Arif Billah Al-Bahrul Ulum Al-Waliyul Kutub. Ada cerita menarik dari Bapak Subhan, seorang dosen IAILM Suryalaya, yang pernah bersilaturahmi kepada Tuan Guru Ijai atau Guru Sekumpul Martapura, Kalimantan Selatan. Tuan Guru Ijai menyebutkan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Pengarsa Ba'anom adalah lautan thariqah. Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai seorang wali mursyid yang masyhur yang dikunjungi para alim ulama, habaib dari belahan dunia. Berita ini pun disampaikan langsung oleh Bapak Subhan kepada Yang Mulia Pengarsa Ba'anom dan dibalas oleh Yang Mulia Pengarsa Ba'anom bahwa Yang Mulia Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul adalah lautan ilmu. 3. Pernyataan dari Mursyid Thariqah Naqsyabandi Al-Hakani yaitu Yang Mulia Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani radhiyallahu. Syekh Nazim Al-Hakani adalah seorang ulama sufi terkemuka yang berasal dari Siprus, Amerika dan pemimpin spiritual dari Thariqah Sufi Naqsyabandiyah Hakani. Beliau sangat dihormati oleh para pengikutnya sebagai Sultanul Aulia atau Raja para Wali. Syekh Nazim Adil Al-Hakani radhiyallahu suatu ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Siapakah manusia yang paling ikhlas di muka bumi sekarang ini? Dan beliau mendapatkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Carilah dia di bumi bagian timur.
Akhirnya beliau pergi ke Indonesia tahun 2001 dan berjumpa dengan Yang Mulia Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Pangarsa Abah Anom Suryalaya. Bahkan beliau juga pernah mengatakan bahwa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah wali agung di Timur Jauh. Kedudukan Yang Mulia Pangarsa Abah Anom sebagai Sultan Aulia telah diakui oleh para ulama sufi dan mereka telah mengakuinya hingga wafatnya beliau secara jasad. Saat wafatnya Yang Mulia Pangarsa Abah Anom secara jasad, Yang Mulia Syekh Hisam Kabani berkata kepada Kiai Haji Wahfiuddin bahwa Yang Mulia Pangarsa Abah Anom adalah sultan atau rajanya para aulia. Beliau meninggalnya sangat beruntung karena berkumpul bersama para nabi dan para wali Allah. 4. Pernyataan dari Yang Mulia Habib Ali bin Jafar bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Idrus Malaysia. Habib Ali bin Jafar bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Idrus, beliau adalah seorang ulama yang terkenal di Batu Pahat, Malaysia. Beliau dikenal karena kerendahan hati dan kesederhanaannya, serta sering menerima kunjungan dari para habib dan ulama terkemuka dari seluruh dunia di rumahnya yang sederhana. Meskipun beliau sering didatangi oleh banyak ulama besar, beliau menjalani hidupnya dengan sangat sederhana di Batu Pahat hingga akhir hayatnya. Satu makluman kami peroleh dari Al-Fadil Ustadz Mukhtar bin Habib ketika beliau berkunjung ke Batu Pahat mengunjungi almarhum Habib Ali. Almarhum Habib Ali adalah salah seorang wali Allah dan ahli mukasyifin dari para hambanya. Banyak yang tidak mengenal sosok Habib Ali ini, sehingga almarhum Al-Alamah Habib Umar bin Abdullah Al-Khotib, beliau mengkabarkan kewaliannya kepada para muridnya di Singapura. Selepas kewafatan Habib Umar, barulah para murid berkunjung ke rumah Habib Ali ini. Di antara karomahnya beliau adalah mengetahui apa yang kita bicarakan dalam perjalanan ketika hendak mengunjunginya. Nanti sesudah berjumpa dengan beliau, selepas beramah tamah, beliau akan membawa perbincangan yang seolah-olah menyambung dengan perbincangan yang dibahas dalam perjalanan. Almarhum Habib Ali sangat teliti dan halus perhatiannya. Beliau selalu memilih perkataan yang tepat untuk berbicara agar tidak keterlaluan atau berkurangan dalam ekspresinya. Dikabarkan kepada kami bahwa Ustadz Mukhtar ketika melanjutkan pengajiannya di Pondok Pesantren Suryalaya, beliau berkunjung ke Batu Pahat mengunjungi Habib Ali untuk mendapatkan doa beliau. Pada tahun 2004 atau 2005, Ustadz Mukhtar ketika pulang bercuti ke tanah air Singapura, beliau mengunjungi Habib Ali lagi. Saat ditanya oleh Habib Ali mengenai tempat pengajiannya, Ustadz Mukhtar menjawab bahwa beliau belajar di bawah bimbingan Yang Mulia Pangarsa Abah Anom. Ketika Habib Ali mendengar nama Abah Anom, beliau langsung mengatakan, Abah Anom adalah penegak agama Islam. Penegak agama Islam di dalam istilah tasawuf yang terdekat ialah sebutan muhyiddin, yang berarti penghidup agama. Itulah pengakuan dan pandangan 4 ulama dan para waliullah tentang makom atau kedudukan Yang Mulia Pangarsa Abah Anom. Bersyukurlah kita semua ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pengamal ajarannya, dan semoga kita semua diakui sebagai muridnya Yang Mulia Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu atau Pangarsa Abah Anom.